Oke friends, welcome to Servan Gaming. Jadi pada video kali ini gue bakal memberitahukan kepada teman-teman kelemahan-kelemahan yang ada pada karakter Yaemiko atau luak pink yang ada di Genshin Impact. Jadi gue harap bagi teman-teman yang belum sadar akan hal ini bisa sadar terlebih dahulu ya, ketika gue sudah menjabarkan 5 kelemahan Yaemiko ini ya. Dan gue harap bagi teman-teman yang belum gacha bisa menjadi video bantuan bagi teman-teman yang ingin gacha Yaemiko atau skip Yaemiko ini ya. Dan gue bakal beritahukan 5 kelemahan Yaemiko yang ada di Genshin Impact sampai saat ini gue udah coba sendiri ya. Langsung saja kita mulai videonya. Let's go. Drop it. Oke friends, yang pertama itu adalah energi cost yang sangat-sangat besar, yaitu adalah elemental burst-nya. Energi cost-nya itu adalah 90. Yang mana elemental burst ini, energi cost ini bisa teman-teman cek di status dari elemental burst Yaemiko ini. Dia memakan 90 cost dari elemental burst, yang mana itu merupakan energi cost yang terbilang sangat tertinggi untuk saat ini ya. Kecuali Raiden Shogun. Raiden Shogun merupakan pemilik dari elemental burst yang cost 90 juga. Namun dia memiliki artefak khusus yang mana Raiden Shogun ini cocok menggunakan 4 Emblem of Several Fates, yang mana itu akan meningkatkan damage elemental burst dengan cost dari elemental burst Raiden Shogun. Sedangkan Yaemiko ini tidak, karena Yaemiko itu tidak fokus terhadap damage elemental burst. Dia fokusnya ke elemental skill, yang mana Yaemiko ini tidak cocok menggunakan Emblem of Several Fates ya. Lalu untuk rotasi dari Yaemiko ini sendiri, gue udah coba Raiden Shogun dengan Yaemiko, dan itu menurut gue cukup sulit rotasinya ya. Untuk rotasi dari Raiden Shogun dan Yaemiko ini sendiri, teman-teman harus memiliki Yaemiko minimal energi recharge sebesar 180% agar bisa memakai Yaemiko ini elemental burst-nya ketika elemental burst dari Raiden Shogun itu selesai ya. Jadi rotasinya cukup mulus menurut gua, tapi itu bakal mengurangi damage dari Yaemiko itu sendiri. Namun ingat di sini Yaemiko berfungsi sebagai support DPS, yang mana kita bisa membantu damage dari Raiden Shogun ya. Itu jika dipasangkan dengan Raiden Shogun ya, minimal Yaemiko memiliki 180 ke atas ya, agar energinya tidak seret di Spiral Abyss. Namun jika teman-teman ingin traveling atau dipakai di world biasa, teman-teman bisa menggunakan energi recharge sebesar 150% dan baterainya menggunakan Visual ya. Dan Visual itu bisa membantu baterai elektro dengan cepat terisi ya. Lalu yang kedua adalah set artefak yang belum cocok, saat ini belum ada. Yang mana gue udah tanya di komunitas dan gue udah lihat beberapa referensi dari pemain-pemain Genshin Impact lainnya. Untuk saat ini rekomendasi dari Yaemiko itu artefaknya adalah 2 Gladiator dan 2 Shimenawa. Yang mana 2 Gladiator itu merupakan artefak set yang mudah didapatkan, dan 2 Shimenawa juga mudah didapatkan bila teman-teman, setidaknya jika jelek teman-teman mendapatkan 2 Shimenawa di domain emblem ya, teman-teman bakal mendapatkan artefak bagus lainnya seperti Emblem of Several Fates. Itu sangat bagus untuk support DPS seperti Baal Raiden Shogun, Xingqiu, dan Xiangling. Itu sangat cocok menggunakan Emblem of Several Fates. Jadi banyak para pemain yang menyarankan ketika farming Yaemiko ini, teman-teman bisa farming di domain Emblem of Several Fates. Itu bakal menguntungkan teman-teman dalam farming ya, dan tidak rugi sama sekali. Karena itu banyak yang menyarankan 2 set Gladiator dan 2 set Shimenawa. Walaupun damage-nya gue rasa lebih tinggi 2 set Thundering Fury dan 2 set Gladiator, yang mana 2 set Thundering Fury itu bakal meningkatkan damage elektro dari Yaemiko ini sendiri ya. Karena otomatis Yaemiko itu merupakan DPS atau sub DPS dari elektro ya. Jadi gua rasa lebih cocok 2 Thundering Fury, 2 Gladiator. Namun banyak yang menyarankan 2 Gladiator dan 2 Shimenawa ya, karena alasan itu. Dan yang ketiga adalah kebanyakan pemain fokus bermain elemental burst dalam meningkatkan build Yaemiko ini sendiri ketimbang dari elemental skill. Seperti yang kita tahu, elemental skill dari Yaemiko itu terus mengenai musuh secara terus-menerus, dan damage itu gua rasa sih cukup besar jika dikumpulkan menjadi beberapa damage ya. Sedangkan untuk ya elemental burst cuma 4 kali damage, dan bahkan jika teman-teman tidak kritikal itu bakal sangat rugi 4 kali damage tersebut ya. 4 kali yang gue maksud adalah yang pertama itu damage elemental burstnya sendiri, yang kedua, ketiga, keempat adalah damage totem yang kita dirikan ya. Jadi kita harus menggunakan totem terlebih dahulu dalam menggunakan elemental burst Yaemiko ini. Dan itu menggunakan elemental burst, maka totemnya akan terreset lagi, dan kita harus menggunakan totemnya 3 kali untuk bisa membuat totemnya menjadi aktif kembali ya. Yang keempat adalah bingung saat memilih artefak yang tepat pada Yaemiko ini sendiri ya. Kenapa gue bilang begitu? Karena walaupun kita sudah tahu artefak set yang akan kita gunakan, walaupun yang akan kita gunakan tersebut tidak dapat memaksimalkan potensi dari Yaemiko ini sendiri ya. Seperti yang gue bilang tadi, 2 Gladiator dan 2 set Shimenawa. Kita harus memikirkan substat yang tepat juga pada Yaemiko ini. Yang biasanya kita memikirkan crit damage, crit rate, dan energy charge attack percent. Sedangkan Yaemiko ini cukup berbeda ya. Dia memakan 5 substat yang cukup penting dalam build karakter Yaemiko ini sendiri. Yang pertama itu adalah crit rate, tentu saja crit damage, lalu energy charge. Yang bedanya satu lagi ini adalah elemental mastery.
teman-teman jika energi recharge-nya minimal udah gue bilang tadi ya 180 ke atas atau 150 dalam menjelajahi Teyvat, teman-teman bisa menggunakan 150% energi recharge dan 180 untuk menggunakan spiral abyss. Lalu elemental mastery bakal meningkatkan damage dari totem teman-teman ya, yang mana totem itu merupakan elemental skill atau fokus utama dari Yaemiko ini sendiri ya. Jadi teman-teman tidak bisa juga tidak menghiraukan elemental mastery dalam membuild karakter ya. Tapi kalau gue ditanya sendiri sih, gue lebih fokus energi recharge daripada elemental mastery ya, karena mengumpulkan elemental mastery dan energi recharge dalam satu substat yang sama itu cukup sulit gue rasa sih. Oke, lalu yang terakhir adalah yang kelima, kebanyakan bacotan dari elemental skill dari Yaemiko itu sendiri ya. Kenapa gue bilang begitu? Karena teman-teman yang sudah memakai Yaemiko pasti sudah tahu ya, kita harus menggunakan elemental skill sebanyak 3 kali dalam memaksimalkan potensi dari Yaemiko itu sendiri ya. Yang pertama, teman-teman bakal mendengar Jugon 3 kali ya. Ketika teman-teman sudah elemental burst, maka teman-teman harus menggunakan elemental skill lagi ya, yang mana kita harus mendengar Jugon ya. Itu bakal membuat gua cukup ya gimana ya, kalau terus-terusan tuh ya terganggu dikit lah, pasti terganggu teman-temannya. Enggak mungkin nggak terganggu ya, mungkin sekarang nggak terganggu, besok mungkin sangat-sangat terganggu ya, gue yakin ya. Gue udah mulai merasakan itu ya, gue mulai di mimpi kebayang anjir Jugon Jugon terus ya. Bangun tidur gue periksa, gila itu Jugon kebayang terus, gila lu, gila itu mungkin harus di nerf gue rasa sih. Seperti Ayaka ya, mungkin banyak pemain yang suka Ayaka bacotannya Katanao no Sasai, padahal itu sedang diem ya, itu sedang idle. Jika teman-teman memilih pengaturan atau sedang mencek regen karakter, dia bahkan juga idle menggunakan Katanao Sasai. Itu bahkan membuat banyak pemain yang sering komplain dengan miHoYo ya. Waktu itu masih miHoYo sih. Jadi miHoYo menerf Ayaka itu supaya bacotannya lebih dikecilkan. Tapi gue rasa nggak mungkin Hoyo Force mengurangi bacotan dari elemental skill Jae ini ya, karena ya mungkin para pemain nggak terganggu sekarang ya. Mungkin besok-besok bakal terganggu gue rasa sih. Gue udah kena ya, gue udah kena Jugon dalam mimpi anjir. Oke friends, gue rasa itu saja video untuk kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa top up di Wish Store 1. Top up teraman, termurah, terpercaya pernah gue alami. Dan teman-teman akan diberikan info saat pembelian berakhir. Jadi transaksi teman-teman bakal sangat aman ya. Jangan lupa top up di Wish Store 1. Gue bakal letakkan linknya di deskripsi ya. Mantap. Oke friends, gue rasa itu saja video untuk kali ini. Jika teman-teman ada yang setuju atau tidak setuju dengan pendapat gue, bisa tulis di kolom komentar. Gue bakal balas satu persatu ya. Oke friends, gue rasa itu saja video untuk kali ini. Jangan lupa subscribe channel gue juga, Servan Gaming, agar teman-teman tahu kapan gue upload video. Dan aktifkan notifikasi untuk teman-teman yang ingin tahu kapan gue sudah baru upload video dan langsung tahu gue upload video itu ya. Gue rasa itu saja video untuk kali ini. Terima kasih sudah menonton. See you next in video. Bye bye.